podcast for curious mind. Ini baru data tahun lalu ya. Per tahun lalu, catatan KBR nih, ada 80.000 orang jadi korban PHK. Halo teman KBR, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya Puri Anindita. Ini tuh berita yang bikin kita sedih rame-rame dan juga deg-degan. Turut berduka juga kalau ini terjadi, sekali lagi, turut berduka juga kalau ini terjadi pada dirimu atau bahkan keluarga terdekat. Tapi kan hidup tetap berjalan ya. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada yang beruntung tanda kutip dapat pesangon full sesuai undang-undang. Tetapi nggak sedikit juga yang pesangonnya pun dicicil atau hanya sekian persen dari yang dijanjikan. Nah, gimana sih ngelola keuangan setelah kita jadi korban PHK? Apa aja yang perlu kita perhatiin? Yuk kita kulik semuanya bareng teman kita, Certified Financial Planner, Mas Irsyad Wicaksono Ma'ruf. Langsung aja kita mulai obrolannya. Selamat datang Mas Irsyad. Halo Mbak Puri dan teman-teman KBR semuanya. Ini mulai dari yang strategic atau helikopter view dulu nih. Sekarang kan fenomena PHK makin marak. Kalau Mas Irsyad memaknainya sebagai seorang CFP itu gimana? Oke, baik Mbak Puri, terima kasih. Jadi tadi Mbak Puri udah sampaikan datanya 7,7 yang isinya nggak hanya bersaing dari fresh graduate aja, tapi yang teman-teman di luar sana yang sudah senior, yang sudah pengalaman, itu pun juga ikut bertarung tanda kutip di lapangan untuk cari pekerjaan baru. Dan saya barusan aja merinding banget sampai seluruh tubuh gitu, saya mikirnya emang kondisinya sekarang seperti itu. Kalau kita melihat dari helikopternya, view-nya itu secara global sendiri itu terjadi guncangan ekonomi ya tanda kutip, karena ada perang antar negara, gak hanya dari militer tapi juga perang dagang, perang kebijakan ekonomi. Lalu juga dampak dari pandemi tahun 2020 belum selesai loh sampai sekarang. Dampaknya kemana? Sampai ke Indonesia tentunya. Belum lagi dengan ada perkembangan AI, perkembangan teknologi yang bahasanya otomatisasi industri ya, itu juga berdampak juga. Yang akhirnya juga PR besarnya itu tentu PHK. Dan PHK itu sendiri ya pastinya nggak yang jauh-jauh hari. 10 tahun lagi kamu akan di PHK ya, enggak gitu, tapi bisa jadi sebulan 2 bulan baru dikabarin, dan itu pasti membuat orang yang nggak siap akhirnya gitu. Boro-boro yang PHK, yang pensiun aja banyak ditemukan yang mungkin udah tahu nih bakal usia 55 akan pensiun, mereka pun nggak menyiapkan, mungkin ada hal-hal yang lagi dibutuhkan gitu sih Mbak. Oke, paralel dengan ini ada yang masih bekerja, artinya ada yang di PHK, ada juga yang ditinggalkan rekan kerjanya, kemudian KPI kan tidak berubah ya, bahkan mulai nambah gitu. Apa yang Mas mau bilang dengan mereka yang masih tanda kutip beruntung dengan status pekerja? Melihat ketidakpastian ke depan nih 5 tahun deh gitu. Apa yang Mas mau ingetin ke kita semua yang masih punya kerjaan? Pastinya yang masih punya pekerjaan bersyukur dulu, bersyukur masih bisa bekerja, bersyukur dulu masih punya penghasilan, bersyukur dulu tentu setiap pagi masih bisa keluar untuk berkegiatan. Karena di luar sana saya sering dapat cerita sedih, ada seorang ayah yang sudah kena PHK tapi malu untuk ketemu dengan istrinya, anaknya yang dia harus keluar masih pakai baju seragam pekerjaannya, tapi di luar sana dia bingung mau kerja apa gitu. Itu banyak terjadi, dan kita yang sekarang tadi bersyukur dulu. Lalu yang ditambah lagi skill-skillnya apa aja yang perlu ditambah, misalkan yang berkaitan dengan pekerjaannya sekarang yang bisa mendukung, atau enggak dari yang hal-hal yang lainnya deh, misalkan dari hobi, misalkan saya suka fotografi, kulik tentang fotografi, mungkin hobi apalagi yang bisa menunjang, misalkan tentang public speaking, itu juga bermanfaat banget, atau enggak bahasa Inggris dilatih lagi, karena bisa jadi itu yang menyelamatkan kita semua, yang bisa jadi kedepannya
skill-skill yang baru-baru tadi yang bisa kita tambahkan itu jadi penyelamat nantinya ke depannya gitu sih Mbak Puri. Oke, jadi kayaknya kita memaknai karir atau kerjaan tuh nggak bisa cuman satu aja ya. Kalau dulu kan kayaknya ngantor di satu tempat ya udah kita dedikasikan energinya ke sana. Sekarang udah nggak bisa gitu ya. Ada Betul. diversifikasi gitu. Nah, sekarang untuk teman-teman kita yang lagi tidak beruntung nih kena PHK. Biasanya respon cepatnya tuh adalah cepet-cepet jual aset. Atau kalau udah butuh banget pinjol. Atau langsung aja nih uang yang aku dapat dari kantor nih, uang severance payment-nya dijadiin buka usaha. Tapi ya belum tentu dengan perhitungan gitu ya. Nah, kalau kita tergolong orang-orang yang kena layoff, apa yang sebaiknya kita lakukan di 2 minggu pertama kalau kita lihat dari financial planning? Oke, sebenarnya 2 minggu pertama itu kita bahasanya saya itu adalah kita menenangkan diri dulu. Menenangkan diri dulu itu bukan berarti kita diam saja enggak, tapi tentu kita dengan perhitungan, pertimbangan. Kita jangan denial, kita harus sadar dulu bahwa oke, saya kena PHK, oke, saya belum bisa bekerja lagi. Kita jujur dulu ke pasangan, ke anak kita, jujur dulu supaya keluarga kita juga bisa mendukung. Lalu kita juga tidak denial. Terus kita juga harus tahu nih catatan keuangan kita. Mungkin banyak di luar sana bosan ngomongin catat keuangan itu, ngomong itu mulu. Tapi itu penting. Terutama pengeluaran kita setiap bulannya itu kemana aja sih. Banyak di luar sana yang sering saya temuin. Mudah-mudahan nggak ada teman-teman di sini yang melakukan itu ya. Maksudnya saya adalah ketika penghasilan itu nggak tahu dipakai pengeluaran kemana aja nih. Tahu-tahu habis aja. Kemana aja nggak tahu gitu. Nah, kita harus tahu nih, catat keuangan itu kemana aja. Mana yang wajib, mana yang bisa dikurangin, mana yang bisa dihilangkan. Itu perlu dicatat, perlu kita labelin tadi wajib, mana yang bisa dikurangin, mana yang bisa dihilangkan sekalian. Oke. Lalu kita bisa cek nih tadi, dapat uang dari perusahaan, bahasanya uang pesangon tadi itu bukan berarti rezeki nomplok ya. Mungkin bagi sebagian orang bisa jadi bisa jadi orang yang nggak terbiasa megang uang besar, tahu-tahu dapat uang besar gitu akan kaget gitu. Itu malah perusahaan itu membantu kita supaya menjembatani kita yang dari kena PHK untuk bisa bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup berapa lama nih? Sebesar-besarnya uang pesangon itu kan tetap akan habis. Jadi kita dari catatan keuangan, pengeluaran bulanan kita berapa, tinggal dibagi. Berapa sih dari uang pesangon kita kalau itu kita pakai untuk pengeluaran bulanan. Contoh misalkan 100 juta, misalkan saya dapat uang 100 juta dari perusahaan. Anggaplah UMR pengeluaran saya 5 juta misalkan. Dari 100 juta dibagi aja 5 juta hitungan kasar. Oh, berarti saya bisa bertahan hidup 20 bulan lagi nih tanpa ada pemasukan sama sekali. Dan itu bisa jadi strategi-strategi ke depan yang kalau tadi misalkan saya kalau jual aset bagaimana, kalau saya untuk berbisnis ngambil uang dari pesangon itu dampaknya bagaimana, kalau itu belum menghasilkan keuntungan, kayak gitu-gitu sih Mbak. Jadi ada catatan keuangan gitu sih Mbak. Oke, 2 highlightnya ya, dicatat dulu 2 minggu menenangkan diri, cek catatannya lagi, dan diingetin uang pesangon itu bukan rezeki nomplok gitu kan. Nah, Betul. follow up questionnya, untuk yang ibaratnya sudah berkarir lama dan sekarang lagi berjibaku dengan PHK, ini kan cicilan tidak berhenti ya Mas. Seringkali kan cicilan yang menyedot biasanya keuangan kita bulanan adalah cicilan rumah dan mobil. Umumnya gitu. Ada nggak sih hack-hack di mana kita misal, saya nggak tahu nih, oke, ini paling umurku dengan ritme yang pada umumnya 6 bulan keuangannya. Belum tahu lagi nih abis 6 bulan berikutnya dapat source of income dari mana, jualan atau kerja lagi. Ada nggak sih hack misalnya kita bisa negosiasi nih sama bank supaya nggak cepet-cepet menggerus gitu. Ada nggak sih cara-cara cepat yang biar seenggaknya kita membeli waktu lah? Oke, baik. Jadi pertama kita cek dulu nih utang mana aja nih tentunya. Oh, KPR, ada kendaraan mungkin, ada kartu kredit, pay later dan segala macam misalkan. Lalu kita dari pengeluaran kita dari uang pesangon kita jangan langsung, kadang-kadang ada yang wah pengennya lepasin beban nih, langsung kena dapat uang besar pengen langsung dilunasin.
Kalau langsung dilunasin pastinya akan berdampak dari apa ya bahasanya, runway untuk bertahan hidup kita akan semakin menipis gitu, semakin pendek. Nah itu membuat nantinya kita akan jadi sulit tentunya ya. Nah supaya nggak apa ya memendekkan runway kita harus tahu dulu nih berapa besar nih utang kita, yang mana yang bisa kita lunasin langsung, mana yang sebaiknya dicicil dulu aja, mana yang bisa kita tadi nego. Kalau misalkan tadi KPR, monggo bisa datang ke banknya, kita tujuannya tetap baik kok. Saya kena PHK ini misalkan, lalu saya nggak ada penghasilan, saya baru mau berusaha untuk usaha, kayak gitu, coba negosiasi dengan bank. Siapa tahu disetujuin, misalkan makin diperpanjang jangka waktunya supaya cicilannya semakin ringan mungkin, atau mungkin nego bunganya, itu teknis ya, tapi kita bisa nego dengan tujuan kita tunjukin niat baik kita untuk melunasi gitu. Lalu kalau ada utang yang apa ya, yang masih jumlahnya kecil, kalau kita lunasin langsung nggak terlalu pengaruh besar, itu boleh dilakukan supaya kita makin memperkecil apa ya jumlah utang yang ada gitu Mbak. Itu bisa jadi tambahan juga. Jadi kalau mau usaha pun juga boleh, nggak apa-apa, selama kita bisa apa ya, ada hitungannya, walaupun secara kasar ya, walaupun kita belum punya pengalaman, tapi jangan langsung greedy, all in kalau bahasa anak zaman sekarang, langsung dimasukin semuanya, karena memang bisnis itu kan nggak selamanya langsung untung gitu kan pastinya. Gitu sih Mbak. Itu tadi Mas Irsyad Wicaksono Ma'ruf, CFP, yang lagi membahas gimana strategi tetap bertahan secara finansial di tengah gelombang PHK. Masih banyak yang akan saya tanyain ke Mas Irsyad, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Episode ini kita masih ngobrol bareng CFP Irsyad Wicaksono Ma'ruf, gimana cara kita bertahan setelah PHK. Kita lanjut ya. Nah, salah satu yang juga suka jadi andalan karyawan kan BPJS Ketenagakerjaan nih. Kapan sebaiknya kita mencairkan itu? Termasuk nih misalnya pekerja yang masih usianya produktif nih, belum yang masuk bracket pensiun. Apakah kita sebaiknya mencairkan juga atau gimana? Oke, baik. Kalau untuk yang BPJS Ketenagakerjaan, kalau dari runway kita cek runway-nya dulu. Kalau runway kita dianggap masih aman dengan uang pesangon kita, mungkin kalau masih bisa jual aset sementara itu masih bisa, dan kita bisa dapat kerjaan baru, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang udah mepet semua dan ini nggak ada cara lain, ya monggo silahkan kayak gitu sih Mbak. Jadi memang bisa jadi opsi terakhir untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan gitu sih Mbak. Untuk teman-teman yang udah deh buka usaha aja aku gitu, apa yang perlu kita ingat kalau kita mau buka usaha, apalagi kita tahu nih kita akan mengkonversi sisa-sisa mungkin setelah alokasi, setelah dan sebagainya, itu pesangonnya aku bikin buat modal usaha. Apa yang harus kita ingat? Oke, pertama kita jangan langsung ingin buka usaha dengan modal yang besar. Karena kadang-kadang kalau saya tanya mau usaha apa, modalnya berapa, wah saya modalnya gede nih, tapi ditanya modalnya angka persisnya mereka nggak tahu. Kita harus catat dulu modalnya butuhnya berapa sih. Contoh misalkan keahlian saya apa, sukanya apa, misalnya dari hobi bisa, atau dari skillnya saya apa, atau enggak misalkan hobi saya suka masak. Hal-hal yang kecil misalkan kayak jual ayam fried chicken misalkan. Nah itu dari mulai pancinya, apanya, mungkin saya perlu sewa tempat kah atau hanya jual di depan rumah, itu dihitung semua. Sampai kita beli bahan bakunya, itu juga kita cek. Kita bisa tahu nih modalnya berapa besar, kita bisa prediksi juga nih dengan penjualan misalkan.
kira-kira aja, oh bulan pertama kita bisa lihat dari sekitar komplek kita aja, misalnya oh ternyata kalau ayam goreng di sini tuh sehari bisa laku berapa potong nih dengan harga sekian. Kita bisa prediksi kalau kita jual di rumah dekat rumah kita nih kurang lebih bisa mirip-mirip lah atau enggak di bawahnya sedikit. Nah kita bisa hitung tuh selama mungkin 12 bulan atau setahun gitu bisa kita kira-kira. Jadi kita bisa tahu persis nih angka, walaupun nggak persis-persis banget ya, modalnya butuhnya berapa. Jadi kita bisa mulai dulu dari modal yang besar gitu. Oke. Persisnya berapa sih untuk bisa kita gunakan modalnya? Kalau saya saraninnya adalah 30% dari uang pesangon yang kita terima. Kenapa? Ya tentunya jadi jangan all in semua tadi bahasa saya. Kalau all in ya pasti akan mempengaruhi runway kita makin pendek. Nah 30% itu pun juga kita bagi 3 lagi. Contoh, misalkan 100 juta, 30%-nya 30 juta. Nah, kita ada 10 juta 3 kali nih. 10 juta pertama kita coba untuk bisnis yang pertama. Lancar, alhamdulillah. Kalau belum lancar, masih ada 2 peluru lagi, tanda kutip gitu sih, Mbak. Jadi kita, untuk teman-teman yang masih baru, kita jangan langsung masukin semua, jadi kita ada 3 untuk cek air lah gitu. Makasih udah diingetin tadi formulanya 30% uang pesangon dari kita terima untuk coba gitu ya sebagai modal untuk usaha. Dengan asumsi tadi misalnya kita dapat 100 juta gitu kan. Terus berarti per kali nyoba 10 juta, 10 juta, 10 juta ada 3 kali itu ya. Nah misalnya kita coba yang 10 juta. Ada growth tapi mungkin belum terlalu signifikan. Tapi nggak rugi nih mas usahanya. Terus berpikir apa untuk ngembangin daripada pakai uang sisa pesangon, pinjem aja kali ya modal ke bank. Nih skala UMKM ya. Ini apa yang harus kita cermati nih? Apakah itu bijak gitu atau mendingan pakai uang sendiri dulu deh daripada minjem-minjem gitu? Oke, ini cukup riskan ya, apalagi teman-teman yang masih baru, yang masih mungkin belum pernah usaha sama sekali, apalagi seumur hidupnya belum pernah nyoba ya berusaha seumur hidupnya sebagai karyawan. Nggak ada yang jelek ya sebagai karyawan, tetap bagus apa adanya juga. Tapi itu yang akan nantinya mempengaruhi mental yang nantinya. Wah saya harus cepat untung nih karena kan kita dituntut untuk selain untuk memenuhi biaya hidup juga untuk membayar utang tentunya. Utang kan apalagi utang bank kita pinjam itu pasti. Tapi profit kita belum tentu dapat gitu. Apalagi kalau punya pengalaman setahun 2 tahun bisa jadi belum dapat keuntungan gitu. Jadi bijak atau enggak ya menurut saya sih yang bagi teman-teman yang baru pakai uang sendiri dulu dari yang uang pesangon, kita ambil yang tadi contohnya 30%, kita bagi 3 dulu untuk coba dulu, hal yang kecil dulu. Kalau misalkan itu mau yang lebih yang lebih aman lagi, konservatif lagi, itu bisa jadi yang kita ambil yang modal yang lebih kecil lagi. Contoh misalnya sebagai broker apa itu? Misalkan contoh kayak agen properti kayak atau agen asuransi kayak gitu, itu kan modalnya sangat minim. Kita bisa belajar bagaimana berjualan sebagai sales kayak gitu, boleh dicoba. Sembari kita mungkin memperbaiki CV kita untuk melamar lagi, apalagi misalnya usianya masih produktif ya, itu bisa kita coba gitu sih. Oke, mari kita sekarang lihat cicilan yang kecil-kecil. Tadi kita udah ngomongin rumah ya, karena itu yang biasanya menyedot paling gede gitu. Yang berikutnya kan ada kendaraan atau barang yang kita maknai konsumtif, tapi sebenarnya itu dipakai buat kerja juga. Misalnya gadget, entah itu laptop atau handphone, tapi ini statusnya masih nyicil nih gitu. Dari pandangan Mas gimana? Mana yang perlu kita tadi kan dieliminasi duluan nih? Apakah si kendaraannya dulu atau mungkin equipment kita untuk bekerja ke depannya? Oke, kalau memang keduanya itu bahasanya kalau saya itu alat pacul kita untuk kerja itu ya sebaiknya nggak usah ya, karena gitu kan mendongkrak kita supaya lebih produktif lagi ya. Kita bisa cari aset-aset yang mungkin yang konsumtif yang benar-benar tanda kutip tidak mendukung langsung ke produktif kita. Contoh misalkan kita kayak subscribe untuk misalnya ke gym, misalkan member gym, misalnya sebulan tadinya pengen rajin tiap hari atau enggak tiap minggu, boro-boro tiap minggu misalkan sebulan sekali aja syukur gitu. Nah itu di stop dulu. Mungkin subscribe untuk Netflix misalkan
ya ntar dulu deh, nggak apa-apa ya kita nggak nonton dulu mungkin gitu, atau enggak juga misalkan biasanya nonton ke mall misalnya jalan-jalan seminggu sekali, mungkin bisa sebulan hanya 1 kali atau 2 kali cukup kayak gitu. Bisa diakal-akalin mana yang bisa dikurangin, mana yang bisa dihilangkan tanpa harus ini yang kita bisa ukur nih pacul kita nih kayaknya jangan dulu deh, nggak apa-apa kita kurangin, tapi mana aset-aset yang kita bisa jual atau kita pengeluaran yang kita hilangkan sama sekali yang karena tidak terlalu terpengaruh gitu sih Mbak. Oke. Ini ada juga biasanya behavior yang terjadi udah dapat uang pesangon. Oh, saya kan punya waktu nih. Gimana kalau lebih seriusin investasi? Dimaknainya dua sih kadang orang tuh. Ada yang sebenarnya tuh trading ya gitu karena harian, atau ya emang investasi tapi jangka pendek dan menengah. Nah, boleh nggak sih pakai uang tersebut untuk diinvestasikan supaya diputer nih uangnya kan, menjawab keperluan jangka pendek dan menengah. Nah, ini pandangannya Mas sebagai CFP gimana? Oke, baik. Apalagi untuk investasi yang notabene tadi Mbak udah mention adalah jatuhnya kayak trading untuk dapat penghasilan baru lagi. Ditambah lagi kita ada tuntutan, wah biaya hidupnya harus bayar nih, belum lagi ada utang juga segala macam. Nantinya akan apa ya, ada bukan kebiasaan, tapi ada pandangan tanda kutip buruk masuk ke instrumen investasi yang aneh-aneh. Misalnya contoh, anggaplah saham. Saham pun ada emiten-emiten yang takutnya ikut-ikutan aja, wah ikut masuk emiten perusahaan ini deh karena kata si influencer ini bagus, oknum influencer ini bagus. Ternyata tanda kutip gorengan kayak gitu-gitu. Karena ada punya tuntutan untuk membayar biaya hidup, cicilan dan segala macam tadi. Sebaiknya jangan dulu kalau untuk investasi terutama trading tadi, karena tadi ada tuntutan yang berat menurut saya. Sebaiknya kita cari aja tadi yang usaha-usaha yang kita bisa ukur dulu nih dengan kemampuan kita tadi, mulai dari hobi atau skill, atau mungkin dari usaha, terus juga modalnya yang kita bisa ukur, yang kita masih bisa mampu, lalu juga perbaiki CV kita, kalau kita masih produktif, kita bisa melamar pekerjaan lagi, dibandingkan kalau kita tadi investasi yang tujuannya trading, yang akhirnya gampang masuk ke yang hal-hal bodong gitu sih Mbak. Dan untuk ini nih, yang punya mindset, oke, aku punya duit sekian lah ya, tapi aku nggak pengen tergerus investasi nih, nggak tergerus investasi, tergerus inflasi. Jadi kan ada kayak pemaknaan lindung nilai. Akhirnya kan suka taruh di misalnya emas kayak gitu. Nah menurut Mas, apa nih kalau misalnya, oke deh, rencananya mau lindung nilai, tapi jangan lupa nih, ada faktor A, B, C. Nah, boleh bocorin nggak ke kita nih faktor apa aja nih kalau kita mau lindung nilai sambil kita sebenarnya lagi berdiam diri pasca PHK? Oke, untuk menjaga, betul, saya setuju banget Mbak Puri bilang tadi, kita tujuannya adalah bukan untuk cari untung besar, tapi kita menjaga nilai asetnya tetap. Itu tadi lindung nilai ya. Itu apa ya namanya, cari produk-produk investasi yang bisa jadi emas. Emas pun juga kita jangka panjang ya. Misalkan 5 tahun, 10 tahun itu baru bisa menghasilkan keuntungan. Kenapa ya? Pasti ada spread jual dan beli. Dan harganya tetap naik dan turun. Emas itu walaupun sekarang ini 2025 harga emas lumayan. Sempat di angka 2 juta, lalu sekarang ini sedang ada koreksi karena mungkin kondisi ekonomi sudah mulai sedikit stabil, jadi ada koreksi. Lalu juga bisa pilih produk-produk investasi yang resikonya rendah, misalkan kayak deposito yang dilindungi oleh LPS atau enggak reksadana yang jenisnya pasar uang, itu bisa dipilih. Tapi kembali lagi pastikan runway kita aman, gitu sih. Oke, wow, ini banyak ya PR-nya, kayak sebenarnya PR audit diri ya. Jadi dengerin episode ini sambil kayak dicatat dulu, oke, apa yang harus aku perhatiin gitu ya, jangan gegabah. Nah, di luar apa yang kita udah ngobrol tadi nih Mas, ada lagi ya yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi berjibaku juga nih, mau cari kerja atau itu mau usaha, intinya melanjutkan hidup setelah PHK? Apa ya, tetap semangat, terus bersyukur, terus juga apa ya, jangan bersedih, pasti sedih iya, tapi dalam arti jangan terlalu lama. Kita harus sadari bahwa
kita tadi kalau kena PHK itu ya kita sadarin kita kena PHK nggak apa-apa, tapi kita juga tetap usaha, tenangin diri dulu yang penting supaya kita tidak gegabah gitu sih Mbak. Kata kunci ini gegabah ya, jangan gegabah gitu. Entah itu dalam tadi aja kayak kita niatnya udah biar cicilan rumah nggak kepikiran lagi, aku bayar semua di depan. Ternyata itu juga kayak oke, sebentar, hati-hati, lihat dulu gitu ya. Betul, bahaya tuh runway-nya makin pendek nanti Mbak. Nah, baru aja kita ngobrol bareng Certified Financial Planner Mas Irsyad Wicaksono Ma'ruf. Mudah-mudahan episode ini bisa bantu kamu lebih aware mudah-mudahan episode ini bisa bantu kamu lebih aware dengan kondisi keuangan dan tahu apa yang perlu kita lakuin kalau kita atau bahkan orang di sekitar kita kena PHK. Sampai sini dulu episode Uang Bicara hari ini. Teman KBR kalau punya kritik, saran, atau justru masukan ide nih, dan juga pembicara atau speaker atau tamu yang pengen diundang untuk ngobrolin topik-topik keuangan, literasi finansial, ekonomi yang pengen dibahas, ayo kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Putri Andita pamit, dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.